Melewati jalanan umum di Jakarta, pasti Anda akan bertemu dengan suara sirine dan lampu rotator meraung-raung membelah kemacetan. Bukan hanya mengganggu, namun bisa membuat panik, bahkan naik darah. Yang memiriskan, pemakai sirine dan rotator ini bukan sekadar polisi, namun pejabat negara yang minta prioritas jalan. Warga menilai fasilitas kerap dipakai untuk urusan pribadi, bukan dalam kondisi darurat ataupun kepentingan negara. Menyikapi hal ini, warganet menggaungkan gerakan menolak penggunaan sirine atau strobo pada kendaraan pejabat saat membelah kemacetan. Di media sosial, gerakan ini populer dengan stop totot wupuk di jalan. Ya wak gimana orang depannya macet wak. Terus kita harus ngapain? Warganet pun sepakat yang boleh memakai sirine hanya mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan Presiden Republik Indonesia. Tak hanya ramai di media sosial, sejumlah warganet pun menunjukkan stiker anti sirine dan strobo yang ditempel di belakang kaca mobil mereka. Gerakan ini mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Saat menghadiri acara Hari Perhubungan di Monas pada Rabu, dirinya mengaku hampir tidak pernah menggunakan sirine atau strobo saat menjalankan tugas. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Saat ini penggunaan strobo dan sirine telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 59 ayat 5 undang-undang ini menjelaskan siapa saja pihak yang dapat menggunakan sirine pada kendaraan. Penggunaan sirine dan rotator dibekukan sementara oleh Kakor Lantas Polri. Hal ini diberlakukan setelah menerima masukan dari masyarakat. Dalam program Newsroom CNN Indonesia, Dirgakum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Faizal mengakui penggunaan lampu rotator dan sirine untuk warga sipil mendesak untuk ditertibkan. Pengawasan penggunaannya harus dilakukan demi mencegah maraknya penyalahgunaan. Ya, tentu kami melakukan terima kasih. Kami harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi karena memang penggunaan strobo sirine ini kalau dilakukan secara sembarangan itu akan sangat mengganggu pengguna jalan yang lain, apalagi yang tidak menggunakan plat nomor polisi atau plat nomor yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga ini akan menimbulkan konflik dan yang lainnya akan mengikuti. Loh, yang itu kok ini kenapa nggak bisa? Nah ini. Dan akhirnya ya seperti ini keresahan masyarakat muncul dan ini menjadi masukan buat kami. Fakta ini juga mendapat respons dari pengamat kebijakan publik. Gerakan dari media sosial ini tidak boleh diabaikan karena bisa memicu kejengkelan masyarakat. Langkah kepolisian untuk melakukan pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator layak diapresiasi. Namun, itu saja tidak cukup. Diperlukan langkah lanjutan untuk mengobati kekecewaan publik yang sudah lama terjadi. Tetapi menurut saya itu tidak hanya sekedar dibekukan, tetapi harus ada langkah lebih lanjut yaitu mengeluarkan kebijakan regulasinya. Kalau perlu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang lalu lintas jalan raya itu harus direvisi, gitu Mbak. Harus dihapus, diganti, khususnya terkait tuntutan-tuntutan publik yang banyak di undang-undang itu sudah tidak lagi relevan. Akhirnya, masyarakat hanya bisa melapor jika menemukan penyalahgunaan termasuk oleh oknum aparat keamanan. Aparat diminta lebih tegas menindak pelanggar. Pejabat justru harus memberikan contoh dalam menaati aturan, bukan malah sebaliknya. Apalagi saat ini masyarakat sangat sensitif terhadap pelanggaran seperti ini. Tim Liputan CNN Indonesia.